Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Teni Aisyah dengan NIM 250600031, kelas B1 angkatan 2025, program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, dosen pengampu Dr. Dedi Junaedi, MAG. Di sini langsung saja ada pokok pembahasan, yaitu integrasi nasional di tengah ancaman disintegrasi digital. Latar belakang masalahnya yaitu maraknya hoax, ujaran kebencian atau hate speech, dan polarisasi politik di ruang digital mengancam persatuan bangsa. Banyak warga negara yang lupa akan kewajibannya dalam menjaga keutuhan NKRI saat berinteraksi di dunia maya. Nah, selanjutnya yaitu ada soal pertama, yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam perspektif bela negara di era digital. Yang pertama ada hak warga negara. Dalam era digital, setiap warga negara itu memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi, yaitu antara lain hak memperoleh informasi yang benar dan akurat melalui berbagai media digital, kemudian hak menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di media sosial, kemudian hak memperoleh perlindungan hukum dari penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan kejahatan cyber. Yang terakhir ada hak berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa bernegara melalui platform teknologi digital. Nah, pada kewajiban warga negaranya yaitu sebagai bentuk bela negara di era digital, warga negara memiliki kewajiban untuk menggunakan media digital secara bijak dan bertanggung jawab, tidak menyebarkan berita bohong atau hoaks, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau provokasi, kemudian menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam setiap interaksi di dunia maya, kemudian menghormati perbedaan suku, ras, agama, dan antar golongan. Nah, kemudian melaporkan konten yang mengancam keutuhan NKRI kepada pihak yang berwenang, menambahkan nilai-nilai Pancasila dalam aktivitas digital sehari-hari. Dalam konteks bela negara ini, menjaga ruang digital yang sehat itu merupakan bentuk nyata kontribusi warga untuk mempertahankan keutuhan dan kedaulatan bangsa. Kemudian soal yang kedua yaitu rencana aksi atau action plan untuk mengatasi penyebaran hoaks yang berpotensi memecah belah suku atau agama. Yang pertama, kita bisa melakukan sosialisasi literasi digital di sekolah dan masyarakat. Kemudian kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilah informasi sebelum membagikannya kepada orang lain. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh relawan digital, guru, maupun organisasi yang bergerak di bidang literasi digital. Kemudian melakukan kampanye media sosial dengan hashtag sharing sebelum sharing. Kemudian bisa dilakukan juga membentuk tim anti hoax di lingkungan masyarakat. Selanjutnya menjalin kolaborasi dengan tokoh agama dan tokoh adat. Yang keenam, melaporkan konten provokatif kepada pihak berwenang atau platform digital. Nah, kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi penyebaran konten yang mengandung hoaks, ujaran kebencian, dan provokasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa. Nah, upaya ini itu perlu dilakukan oleh seluruh warga sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga keutuhan NKRI. Kemudian ada soal yang ketiga, yaitu cara memperkuat identitas nasional di kalangan generasi Z agar tidak tergerus budaya global yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila. Generasi Z ini hidup di tengah arus globalisasi dalam perkembangan teknologi yang sangat cepat ya. Oleh karena itu, identitas nasional itu perlu diperkuat melalui berbagai upaya, yaitu salah satunya dengan menanamkan nilai Pancasila sejak dini, memanfaatkan media digital untuk promosi budaya Indonesia. Jadi generasi Z itu dapat membuat konten kreatif tentang budaya lokal, bahasa daerah, kuliner, seni, dan tradisi Indonesia melalui media sosial.
Kemudian meningkatkan literasi digital, lalu mengembangkan rasa bangga terhadap produk dan budaya lokal. Kemudian mendorong kegiatan kebangsaan yang menarik bagi generasi Z, misalnya kegiatan seperti festival budaya, lomba konten kreatif bertema nasionalisme, pertukaran budaya, dan komunitas pemuda dapat meningkatkan kecintaan terhadap Indonesia. Nah, kesimpulannya, di era digital ini bela negara itu tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga melalui perilaku bertanggung jawab di ruang digital dengan memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara, melawan hoaks serta memperkuat identitas nasional berdasarkan nilai Pancasila. Generasi muda ini dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.